Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dengan NIM 26200608. Saya berasal dari kelas BK 1C. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil UTS dalam bentuk video. Yang soal pertama terbagi atas 3. Bagian A, 3 upaya yang dilakukan untuk memahami atau tafsiran ayat. Yang pertama, memahami makna ayat terlebih dahulu. Yang kedua, membacanya berulang kali. Yang ketiga, mengambil poin penting yang terkandung dalam ayat. B. 5 penggunaan tanda baca beserta fungsinya. 1. Tanda titik. Fungsinya, tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Yang kedua, tanda kurung 2. Fungsinya, dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Yang ketiga, tanda kutip 2. Fungsinya, untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Yang keempat, tanda koma. Fungsinya, dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Yang kelima, tanda sambung. Fungsinya, dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengantar baris. C. Penggunaan kata maha dalam arti ayat, dalam kutip, yang maha mengetahui. Dari kata maha yaitunya sangat, amat, teramat. Dalam terjemahan ayat tersebut, penggunaan kata maha dapat kita pahami sebagai kata yang merujuk kepada Tuhan, sehingga ketika bertemu dengan kata turunan atau kata berimbuhan, maka keduanya harus ditulis secara terpisah dan huruf depan kata turunan itu harus huruf kapital. Yang bagian 2, soal yang bagian kedua, A. Rasa setelah membaca teks dan yang dilakukan sebagai wujud kepedulian, yaitunya rasa prihatin dan simpati terhadap saudara kita di Palestina dan Suriah akibat dari pengepungan dan blokade Zionis membuat mereka hidup dalam kemiskinan dan segala keterbatasan, sehingga banyak dari mereka yang hidup di tenda pengungsian. Ketika udara dingin datang, mengancam mereka tinggal dalam tenda yang jauh dari kata layak dan melanjutkan hidup mereka dengan mengandalkan bantuan kemanusiaan. Wujud kepedulian kita yaitunya dengan menyisihkan sebagian dari harta yang kita miliki untuk disumbangkan, melakukan open donasi dan penggalangan dana. B. 15 diksi dari teks. Yang pertama, dekat. Dekat yaitunya memeluk, kesulitan hilang, pakaian hangat, pakaian tebal, bantuan, sumbangan, saudara, sistem terbuka, di bumi, tanah, menghadapi, menandai, ekstrem, lewat batas, musim, periode, blokade, penutupan, Jones, pendukung, krisis, berbahaya, ganas, membahayakan, penghangat, memanaskan, tekanan, melayang. Soal bagian 3. Alasan kenapa kita harus bangga berbahasa Indonesia. Alasannya yaitu karena bahasa Indonesia merupakan bagian identitas bangsa kita. Suatu bangsa bisa bertahan jika memiliki bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia merupakan aset bangsa yang tak bisa tergantikan dengan sesuatu apapun. Sebagai wujud mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia, kita harus bangga berbahasa Indonesia dan selalu menggunakan dengan benar dan baik sesuai dengan tekad yang telah ditetapkan. Keempat, persiapan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Yang pertama, mengenali diri, yaitunya kenali diri kita sepenuhnya, apa kelemahan dan kelebihan kita, ketahui kekurangan yang kita miliki, dan perbaiki sepenuhnya agar kita siap menghadapi dunia kerja, dan perbaiki setiap kekurangan fisik dan mental agar kita lebih percaya diri. Yang kedua, mengasah kemampuan, yaitunya ketika kita sudah mengetahui di mana letak kekurangan dan kesalahan dalam diri kita, saatnya untuk memenuhi kelebihan dan diri kita,
Mengasah kemampuan diri dapat membuat kita semakin percaya diri di lingkungan kerja. Yang ketiga, mental. Kita harus kuat dan tidak merasa lemah, mulai berpikir positif akan tanggapan di sekitar kita, tidak terlalu memikirkan kritikan orang lain. Jadikan kritikan orang sebagai motivasi diri untuk kedepannya. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik, yaitunya merupakan aspek yang paling penting dalam diri kita, agar di dunia kerja nanti kita mendapatkan apresiasi dan dihargai oleh banyak orang. Orang akan senang jika mendengar nasihat-nasihat yang dapat merubah diri kita. Soal bagian 5, yaitunya membuat sebuah pidato singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laullah an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita kirimkan buat pemuda di padang pasir yang jauh di seberang sana, yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah ya Rasulullah, yakninya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya akan mengangkat sebuah judul yang berjudul Jangan gentar melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membawa kebaikan dan kemanfaatan. Setiap larangan pasti membawa keburukan dan kemudaratan. Untuk memastikan hukum Allah tegak, Islam memiliki perangkat dakwah amal ma'ruf nahi mungkar, menyerukan kebaikan dan melarang kemungkaran yang wajib dijalankan. Pelaku kemungkaran atau kezaliman bisa siapa saja, individu, kelompok, atau penguasa. Kemungkinan individu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bermacam-macam dan berbagai tempat. Kemungkinan bisa terjadi di masjid, di pasar, di jalan, dan sebagainya. Dalam konteks kekinian, tempat kemungkinan itu semakin luas dan banyak. Bisa di tempat rekreasi, tempat hiburan, hotel, kafe, bioskop, kampus, dan sebagainya. Kemungkinan bisa juga dilakukan secara berkelompok, misalnya kelompok sekuler yang menyebarluaskan ide, program, atau langkah yang menyalahi Islam. Dan kemungkinan juga bisa dilakukan oleh penguasa, misalnya menjadikan sekulerisme sebagai dasar kehidupan bernegara. Dalam surat Al-Anfal ayat 25 yang artinya, peliharalah diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Dalam ayat ini, Allah memberitahukan kepada kaum mukmin agar tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, juga tidak meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Ayat di atas juga menekankan betapa pentingnya umat Islam melakukan amal ma'ruf nahi mungkar terhadap siapapun pelaku kezaliman atau kemungkaran, baik individu, kelompok, maupun penguasa. Jika kewajiban ini ditinggalkan, akan muncul cobaan dan siksaan yang menimpa secara umum, baik kepada pelaku kemungkinan dan kezaliman maupun orang-orang yang taat. Itulah hasil dari video pembuatan UTS saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.